Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi an-nuzumin nayyirat amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala aidan wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Syaikhul Bait Abu Hari dan Ibu Nur, punya hajat itu Ibu siapa? Ibu Dipa dan Bapak Alan ya, yang juga di ulang tahun putrinya Arumi Nabia Razita yang ke-2 tahun ya, pasti insyaallah niatkan ya, kita doakan anaknya yang ulang tahun senantiasa diberikan panjang umur, dengan kesehatan, kebiatan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dipelihara, dijaga oleh Subhanahu dari malam bahaya, musibah dan bala, ikan anak yang soleh dan yang soleha yang selalu berbakti pada orang tuanya, yang kebanggaan kedua orang tuanya di dunia wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu mataiha al mar'atu solehah. Itulah harapan kita sekalian. Dan juga pada pengurus Mistari Nurul Ilmi itu ada Pindah Pak Ahmad Syakir, ya Firman Syah, Dr. Rozak, dan juga tim hadrah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita banyak Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita sekalian, di antara nasihat walafiat dan panjang umur dan nikmat yang besar, betul Islam wal iman. Kepada malam ini kita sama-sama hadir kembali memenuhi kewajiban kita thalabul ilm, mudahan niat dan kita dari tambirunah yang senantiasa dengan cara rahmat dan maghfirah pada kita sekalian, tak ilmu yang benar-benar harapan kembalinya ke tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing, dosa kita minta ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dengan keadibaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taplah keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setia akhir zaman. Alhamdulillah, pada ini kita beruntung dengan contoh buat kita sekalian apa yang telah diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita menghaulkan ulang tahun untuk anak kita. Ya, dengan baca tahlil, ya, dilanjutkan dengan kisah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibina, dididik anak kita di kecil, nah itulah semacam ini. Ya, dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Syaikhul Bait untuk anaknya senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya senantiasa berikan ya, keberkahan, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya orang tuanya senantiasa dibangkari dan nur senantiasa apa yang diniatkan oleh ijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, satu bulan yang al-muharram, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan yang mulia, di hari yang juga mulia, di hari yang agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna azamal yaumi, dengan hari yang paling agung, innallahi ta'ala, insyaallah Subhanahu wa taala, yaumun nahri wa yaumul qari, yaitu hari nahar dan hari tasyrik. Kita terakhir sekarang di hari tasyrik tanggal 13. Ya, takbirnya sampai asar, dan selesai dah. Maghrib nggak takbir lagi, domelin. Ya, sampai asar selesai kita takbiran. Jadi setiap waktu habis sholat kita takbir. Nah, itu ya dalam rangka mulianya bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Ramadan, ya, malam takbir selesai, habis kita sembahyang selesai sudah. Idul Fitri, Idul Adha 4 hari. Di kesempatan minta untuk korban masih hari-hari besok.
sampai waktunya asar. Ya, yang belum korban ada rezekinya. Ya alhamdulillah. Wa syukurillah Lesta'limul ilmi ya malah ini tahun ini mulai start. Insya Allah berkelanjutan ya. Dia berikan amanat. Ya kalau servis kita baik, insya Allah amanat kita jalankan ya. Itu naik karena sebaik insya Allah dia banyak akan berkorban dengan kita. Itulah harapan kita sekalian. Ya kemarin dapat kambing 8 ya, alhamdulillah sapi 3. Alhamdulillah syukurillah kerja dengan solid semuanya berhasil dengan ya keadaan baik dan sempurna. Itulah harapan kita sekalian. Ya, itu untuk kita di Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Di hari tasyrik ini ya masih ada beberapa anjuran oleh ulama kita ya, para habaib kita. Jadi antaranya ada 4 perkara yang perlu kita laksanakan. Yang pertama yaitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di prasarana sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yang diberikan mat sehat, ya berkecukupan, aman, itu semua kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pemberian Allah. Maka pemberian Allah wajib patut kita syukuri. Di antaranya malam ini ya Kang Bari anaknya menantunya bersyukur untuk cucunya 2 tahun. Ini buat sekalian tepat harinya, tepat bulannya, di bulan yang baik, di hari yang baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu saat ini ya selalu menjadi orang yang pandai, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suasana Covid masih banyak ya larangan, banyak protokol-protokol kesehatan yang perlu kita laksanakan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan majelis taklim kita meskipun belum bebas. Belum bebas, tapi laksanakan, bersyukur kita. Dengan kita hadirnya kita Majelis Taklim Nurul Ilmi mengundangkan tahlil, doa dan riwayat kisah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Covid akan sirna, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya lingkungan kita, khususnya di negara kita, umumnya di dunia. Itu harapan kita sekalian, biar tenang kita. Ya, ini sampai akhir Agustus ya PSBB diperpanjang. Kegiatan-kegiatan yang ramai kumpul untuk di jalanan masih belum boleh, masih ada larangan ya. Nah ini alhamdulillah. Kenapa kita belum di jalanan, masih apa di gang rumah ya, alhamdulillah dah ya. Penting niat kita untuk mensyiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lain. Nah kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Pasti itu Allah tambahkan nikmat kepada kita sekalian, yakin ya. Dunia taukid, lamnya taukid, masalah pasti bukan mudah-mudahan, dah pasti ditambahkan. Tapi ada ancaman Allah, ancaman Allah, in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kamu kufur, enggak bersyukur kepada Allah, ingat kata Allah, siksaku amat pedih. Itu masya Allah ya. Jadi sekian banyak manusia dunia ini, sedikit yang pandai bersyukur, sedikit yang pandai bersyukur. Ini kita banyak, tapi segini yang bersyukur nih, alhamdulillah. Ada yang mewakili, masih ada yang mewakili. Memang itulah firman Allah. Nah, kata Nabi Daud dalam Al-Quran itu, wa qalilun, dan dia biasa sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih umur 60-70 sehat, alhamdulillah. Sakit 3 hari guru tua ya, sehatnya banyak banget. Sehatnya nggak kehitung kita. Kapan nikmat sehat kita akan merasa enak nikmat? Ketika kita udah sakit baru terasa, wah nikmat sehat. Kalau belum sakit belum. Kenapa dulu nggak kerja, udah sakit ya udah. Makanya kata Allah, pandailah wa qalilun
min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua termasuk insya Allah yang pandai meskipun golongan yang kecil, yang minoritas, yang selalu, yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, kalau enggak, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkur ala namai wal yasrab alal balai falyabu berban siwaya." Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat-nikmatku dan tidak bersabar terhadap cobaanku, balaku, musibah, falyatlub robban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku. Diusir gitu. Diusir gitu sama Allah. Ya, mau cari kemana lagi Tuhan? Tuh, diusir dari dunia, diusir dari langitnya Allah. Mau kemana kita? Kalau kita nggak pandai bersyukur, kalau kita nggak sabar terhadap balaan, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah diusir kita dari dunia. Cari silakan Tuhan selain aku. Di mana mau cari Tuhan selain Allah? Nggak ada. Sampai begitu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, mari sama-sama mudahan kita termasuk orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita akan meningkatkan taat dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Nabi Ibrahim bisa menyembelih putranya? Termasuk orang yang taat. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah? Sami'na wa ata'na. Ya. Dan Nabi Ibrahim, wah, yang terkenal Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau berkurban kambing 1000 ekor, Masya Allah, tiap tahun. Sapi 300 ekor. Unta 100 ekor. Itu belum seberapa Nabi Ibrahim. Kalau saya punya anak, suruh korbanin. Korbankan. Karena belum punya anak. Belum punya anak. Maka doanya ketika belum punya anak, selalu apa? Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Dia minta. Ketika dapat anak keturunan, Nabi Ismail alaihissalam, apa yang diberitakan Allah? Anak nurut. Ya bunayya ini arafil anam ani hazal panzur maja tarak alma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Tuh. Ya, anakku semalam aku mimpi. Ya, menyembelih kamu. Panzur maja tarak, bagaimana pendapatmu, coba pikirkanlah. Tuh. Jadi orang tua sama anak ada apa? Musyawarah. Masih punya kekuatan diktator, ya kekuasaan penuh, tapi harus juga apa? Bermusyawarah. Ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail tentang sekolah, kemudian anak. Jangan maksa orang tua. Jangan maksa. Ini nggak pesan, oke, oga. Ya, harus apa? Musyawarah. Anak dengan bapak. Panzur maza taro. Coba perhatikan tuh, bagaimana pendapat Ismail. Nah, perintah Allah, silakan aja Allah laksanakan. Ifal ma'tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, Masya Allah. Kenapa? Yang diminta Rabbi habli minas sholihin. Anak yang soleh, anak yang soleha. Ketika ada perintah Allah, anaknya langsung apa? Mengiyakan. Tapi kalau anak yang toleh, bilangnya apa? Bapak aja duluan tuh. Anaknya banyak nih, nah ada yang bandelan tuh gitu. Oh. Jadi kalau anak yang soleh, Masya Allah. Maka kalau minta doa jangan minta yang kaya. Itu turunan, minta apaan? Yang soleh tuh. Yang soleha. Tuh, doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Enak dipandang mata tuh. Enggak pernah membantah kedua orang tuanya, lalu diperintah kebaikan langsung jalan. Kalau belum ada upaya-nya kalau mau dan diupain enggak mau, dia enggak jalan. Ya kalau ada duitnya baru dah berang kata, kalau enggak ada upaya enggak mau jalan.
Ya, doakan doa selalu ya. Doa-doa yang ada di Al-Qur'an itu banyak sekalian. Di antaranya doa Nabi Ibrahim, "Tu Rabbi habli minas sholihin." Taat. Ya, takwa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu apa? Korban mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi Ibrahim kita ikuti. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, apa yang kita inginkan ya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi wasami'na wa ta'ana masyaallah. Yang ketiga ya, apa yang ditasrik? Banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullaha fi ayyamin ma'dudat. Beringatlah, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Tanggal 10, 11, 12, 13. Dan mana itu takbir? Oh, haji talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kita di sini takbir. Ya, nanti besok subuh masih, zuhur masih, asar, maghrib selesai dah. Maghrib selesai. Ya, tunggu tahun depan. Insya Allah panjang umur walafiat. Ya, niat nih kesatiri. Insya Allah ya majelis ini udah mulai apa? Jamaah mulai nabung lah untuk korban urunan. Ya kalau cuma kita satu-satu, alhamdulillah jamaah ini ya. Tuh nggak jadi yang lain. Ya insya, yang penting niat, yang penting nih azam yang kuat. Ya, mau 10.000 ke berapa aja dah, titip. Ya nggak bisa tahun ini, tahun depan. Yang penting udah apa? Udah minta urunan. Ya dan niat tuh sekalian. Ya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikirnya apa tadi itu? Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Perbanyak takbir. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harinya hari tasyrik. Yang kita diharamkan untuk puasa. Yaumut tasyrik, yaumul kulli wa syurbin. Hari-hari apa? Untuk makan minum. Puasa sama Daud enggak boleh. Puasa Senin Kemis enggak boleh, haram. Tuh. Di hari tasyrik. Dari setahun haram puasa berapa? 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. 5 hari. 5 hari itu. Benar kan? Sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai banyak zikir, banyak doa, karena hari tasyrik, Yaumun Nahar adalah hari yang doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa doa yang lain, perbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sabu jagat, semuanya kena. Yang panjang intinya itu aja udah. Ya, kalau terburu-buru nih, mohon doanya udah, Rabbana atina udah. Rabbana atina udah. Intinya kalau udah tahu semuanya. Ya. Nah kalau banyak kita perinciin dah, panjang umur, minta keberkahan, minta anak soleh, minta anak istri yang soleh dan sebagainya, banyak minta dah. Tapi kalau kita kepepet, waktunya sangat sempit, Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Dunia mintanya saat hasanah, akhirat 2 hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Doa. Ya. Kita nggak punya apa-apa, yang hebat kita punya senjata apaan? Doa. Doa si ahul mukmin, doa mau ibadah, tuh doa. Doa senjata kita. Deh, makanya perbanyak doa. Perbanyak doa. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa, sama Allah bilang apaan? Allah marah. Allah murka kepada kita. Tapi kalau manusia dimintain mulu, ngambek. Kebun pisang buat mepes, hari minta, bisa minta lagi. Habis apa gue taruh gue gitu. Abu dapur ya, sama. Sekali dikasih, udah kasih, marah juga. Tapi Allah kalau kita nggak minta, marah. Ya marah. 24 jam minta pada Allah, jangan nggak pernah minta. Kalau nggak minta, termasuk kita orang yang sombong. Orang yang sombong, masya Allah. Terakhir, dia dalam rangka hari tasyrik ada amalan yaitu bersilaturahim. Sekarang nih
Minggu sekali kita bersilaturahim, kumpul lagi. Alhamdulillah. Kemarin kumpul Yaumun Nahar tanggal 2 sama dalam rangka mencarikan agama Allah. Korban dilaksanakan, taklim dilaksanakan, masya Allah. Berbagai santunan dilaksanakan, itu salah satu. Selalu kita mengadakan silaturahim. Man saruhu an yubsatahu fi rizqihi wa nunsalu fi asarihi falyasir rahimah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahiman, silaturahim. Silaturahim. Jangan sampai putuskan, apalagi yang satu darah, jangan sampai keluarga kita putus. Ya, Ustaz Jamal biar dia pergi haji berkali-kali, di sholat dia berjamaah tiap hari. Ya, kalau dia memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dia akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim itu. Nauzubillah. Ini apa nih? Yang hubungan dengan darah, keluarga kita, nasab. Jangan sampai apaan? Qati'ur rahim. Percuma kita apaan? Sholat, kita kurban, kita haji, kita umroh, kita zakat. Ya, nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Kenapa? Qati'ur rahim. Kalau yang lain, ya enggak. Kita minta maaf. Ya, saudara, berat, masya Allah. Berat, saudara. Jadi ingin panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Mengaku orang yang beriman kepada Allah, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu, sama. Mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Orang yang punya iman, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa mengadakan silaturahim, menyambung tali kekeluargaan. Ya, punya relasi, punya kawan banyak, cepat mencari kerjaan. Kenapa? Silaturahmi, datang ke rumahnya, ya, tanya apaan, mau kopi, mau teh, masya Allah, rezeki kita, rezeki kita. Ntar datang keluar nih, ya, terakhir doa keluar udah rezeki kita, tuh, masya Allah. Kenapa? Bersilaturahim, ya, bersilaturahim bersekalian. Oleh karena itu, itulah anjuran para ulama, ya, dalam rangka hari tasyrik. Dia tinggal hari ini tanggal 13. Ya, kurang lebih ya 13, berarti 17 hari lagi masuk bulan Muharram. Akhir Agustus Muharram dah tuh. Muharram. Ya, Jumat terakhir tuh Muharram dah tuh. Ya, Muharram. Ganti dah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala, kekurangan kehilafannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan sekali lagi ya, yang ulang tahun Romi Nafia Razita, apa yang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pelihara, dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dan langsung menjadikan anak yang solehah, yang memberikan banggaan kedua orang tuanya di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Khatam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.